Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Waodani Nurul Imamah dari kelas M73. Baik, pada hari ini saya akan simulasi mengajar mata pelajaran untuk kelas 4 mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Adapun materi pokok yang saya bawakan yaitu pemerintahan kabupaten atau kota dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik Ibu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, tapi terlebih dahulu Ibu akan mengabsen ya. Siapa temannya yang tidak hadir? Ana Bu. Kenapa Ana? Tidak tahu juga Ibu. Tidak tahu ya. Nanti Ibu bisa kabari, nanti Ibu bisa menelpon kepada orang tuanya. Jadi kalau anak-anakku yang tidak bisa hadir atau sakit atau berhalangan hadir atau ada kendala, bisa langsung hubungi Ibu ya. Iya Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kali ini dipimpin oleh anandaku Sena. Oke, anandaku Sena? Iya Bu. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin. Silakan dulu ya anandaku. Nah, kan tadi kita sudah berdoa. Semoga apa yang kita minta, apa yang kita dalam memperoleh pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat ya. Nah, untuk kali ini anak-anakku kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Jadi anakku naikkan buku PKN-nya ya. Nah, dari pembelajaran kita pada hari ini ada pun tujuan pembelajaran yaitu melalui tanya jawab siswa dapat menjelaskan pemerintah kabupaten atau kota. Kedua, melalui diskusi kelompok siswa dapat menyebutkan kewenangan pemerintah atau pemerintah kabupaten atau kota. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama metode ceramah, metode tanya jawab, pendekatan kontekstual, dan pendekatan cooperative learning. Nah, di sini sebelum Ibu masuk pembelajaran, Ibu bertanya dulu, siapa yang di sini tinggal di daerah Goa? Saya Bu. Nah, ada yang tinggal di kota Makassar? Saya Bu. Ya, ada macam ya anak-anakku tinggal di sini. Nah, pada pembelajaran kita kali ini berdasarkan Ibu tadi mengajukan pertanyaan ya, mengenai untuk pemerintahan daerah kali ini terdiri dari itu ada gubernur, ada wali kota atau bupati dan perangkat pemerintah daerah lainnya. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini Ibu akan menjelaskan pemerintahan kabupaten dan atau kota. Nah, pemerintahan kabupaten atau kota ada pun dalam pemerintahan kepala daerahnya berupa bupati atau wali kota dan wakilnya dan perangkat desa lainnya. Materi kita pada hari ini mengenai pemerintahan kabupaten atau kota. Adapun pemerintahan kabupaten atau kota yang terdiri dari bupati atau wali kota dan perangkat daerah lainnya. Nah, untuk di daerah tempat tinggal kita sekarang yaitu termasuk daerah Sulawesi Selatan. Adapun kota dan kabupatennya itu kalau untuk Sulawesi Selatan sendiri ibu kota dari Makassar dan kabupatennya itu terbagi macam-macam. Nah, untuk anakku yang tadi telah disebutkan yaitu Kabupaten Goa ya, itu termasuk dari kabupaten dari Sulawesi Selatan. Adapun lambang yang gambar yang Ibu akan perlihatkan yaitu, ada yang tahu ini?
Lambang Makassar, Ibu. Ya, betul sekali. Ini merupakan lambang dari Kota Makassar. Nah, lambang Kota Makassar ini ada pun yang dipimpin oleh langsung dari Wali Kota Makassar dan wakilnya. Selanjutnya, ada yang tahu gambar ini? Atau yang pernah lihat? Kabupaten Goa, Ibu. Nah, betul sekali. Nah, lambang di sini merupakan dari lambang Kabupaten Goa. Tempatnya tadi anakku Zaina tinggal. Nah, di sini Kabupaten Goa dipimpin langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati. Sudah jelas? Jelas, Ibu. Nah, jadi selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang perangkat daerah. Nah, perangkat daerah di sini meliputi dari sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Ini merupakan termasuk dari pemerintahan kabupaten atau kota. Adapun masa jabatan dari bupati atau wali kota yaitu maksimal 4 tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk proses pelantikannya sendiri pun itu dilantik langsung oleh gubernur dari pemerintahan daerah tersebut. Jadi kalau misalnya bupati atau wali kota di daerah Sulawesi Selatan dilantik langsung oleh gubernur dari Sulawesi Selatan. Paham? Paham. Pas. Adapun dalam proses pemilihannya untuk pemilihan bupati atau wali kota melalui demokrasi atau dari rakyat. Jadi suara rakyat yang menentukan siapa pemimpin kita, yaitu baik itu bupati atau wali kota. Sudah paham? Paham. Pas. Ya, Nandaku. Apa perbedaannya kabupaten dan kota? Adapun perbedaan dari kabupaten atau kota bisa kita lihat dari aspek wilayahnya. Aspek wilayah kabupaten lebih luas daripada kota karena di kabupaten tersebut masih terdapat wilayah atau desa yang belum bisa melakukan pembangunan secara berkala dan dalam pembangunan tersebut masih membutuhkan anggaran yang cukup besar. Apakah sudah jelas anakku? Jelas, Ibu. Ya, oke. Maka dari itu anakku bisa tulis dulu materi ini, nanti kita lanjut materi selanjutnya. Selanjutnya itu kewenangan pemerintahan daerah, kabupaten atau kota. Adapun terdiri dari kewenangannya yaitu perencanaan dan pengendalian pembangunan, kedua penyediaan sarana dan prasarana, ketiga penanganan bidang kesehatan, keempat penyelenggaraan pendidikan, kelima pelayanan kependudukan, yang keenam penyelenggaraan pelayanan dasar dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, semua kewenangan ini diliputi untuk berdasarkan kewenangan untuk pemerintahan kabupaten atau kota. Nah, untuk tugas dari pusat itu berbeda lagi. Jadi ini terkhusus untuk kewenangan pemerintahan kabupaten atau kota. Oke, Ananda Kusena, bisa sebutkan apa saja yang kedua kewenangan pemerintahan kabupaten atau kota? Penyediaan sarana dan prasarana. Ya, betul sekali. Yang tadi itu yang kedua penyediaan sarana dan prasarana. Nah, tadi mungkin anakku bisa lebih fokus lagi ya, jangan main-main lagi ya. Iya. Oke, apa ada yang mau ditanyakan sepanjang ini? Tidak, Ibu. Oh, tidak ya. Oke, mungkin anakku bisa tulis dulu sambil Ibu bisa jelaskan lagi apa yang perlu dijelaskan. Iya, Ibu. Tadi materi kita mengenai pemerintahan kabupaten atau kota. Nah, Nandaku, Ibu akan membagi kalian dari menjadi kelompok. Kelompok kalian itu teman bangku kalian sendiri. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian sebuah LKS untuk menjawab berkaitan dengan materi tentang pemerintah kabupaten atau kota. Jadi anakku diskusikan sama teman kalian
untuk mengerjakan LKS itu. Jelas? Jelas. Oke. Adapun LKS yang Ibu berikan itu ada anak-anakku mengerjakan soal kegiatan 1 dan kegiatan 2. Nah, untuk kegiatan 1 sini ada yang pernah main TTS? Tidak. Oh, tidak pernah, apa-apa. Kalian masih kecil ya. Nah, TTS di sini kalian mencari kata berdasarkan soal yang Ibu nanti berikan. Soal di sini, nah kalian akan dengan cara memberinya tanda, baik itu garis atau mewarnai begitu, tapi harus lebih jelas. Bilang katanya yang begini berkaitan dengan soal yang nanti Ibu berikan. Paham? Paham. Nah, untuk kegiatan kedua ini nanti akan menjelaskan soal-soal yang berkaitan dari materi kita yang sebelumnya mengenai apa itu bupati, apa segala macam, apa hubungannya, bagaimana melantiknya, berdasarkan apa ini lamban dan segala macam. Jadi kepada anakku bisa diatur dulu posisi duduknya berdasarkan teman sebangkunya. Udah. Nah, untuk kegiatan satu ini soalnya itu mencari apa saja itu yang termasuk kepala pemerintahan kepala daerah, kabupaten atau kota. Jadi di sini kalian tadi kan sudah Ibu jelaskan tadi apa saja yang terdiri dari kepala daerah, kepala pemerintahan kabupaten atau kota. Jadi berdasarkan kepala daerahnya itu apa, melalui perangkat desa daerahnya itu apa. Jadi bisa disebutkan ya, kayak misalnya apa tadi itu termasuk kepala daerah untuk pemerintahan kabupaten atau kota apa? Bupati. Nanti kalau misalnya contohnya bupati, kalian cari di sini yang mana di sini ada kata bupati. Jadi kalian garis. Paham? Paham. Nah, itu dari saya. Kalau ada yang masalah yang ingin tanyakan pada Ibu, nanti Ibu bisa bantu. Bisa berikan, nggak bisa jual, tapi menjelaskan apa yang bisa Ibu bisa berdasarkan LKS tersebut. Paham? Paham. Oke. Waktu pengejaran kalian ini 10 menit ya. Dimulai dari sekarang. Maksudnya nih, Bu? Yang mana? Kegiatan berapa? Yang ini. Nah, kan ini tadi Ibu sudah jelaskan kalau kegiatan 1 itu menjelaskan apa saja yang termasuk dari pemerintah Kabupaten Goa. Jadi kayak misalnya kepala daerahnya itu cari dulu apa yang termasuk yang terdiri dari kepala daerahnya, dan perangkat desanya terdiri dari apa. Kan tadi Ibu sudah tulis di papan kan? Iya. Jadi lihat dulu catatannya. Catatannya. Nah, sudah jelas? Sudah. Kerjakan. Mana temanmu satu? Itu, Ibu. Ya. Oke, kerjakan. Telah habis. Oke, nandaku semuanya telah selesai mengerjakan LKS-nya. Jadi Ibu minta perwakilannya satu orang, satu kelompok untuk bisa memaparkan hasil jawabannya. Oke, nandaku siapa? Saya, Bu. Oke, Saina. Sah. Jadi perwakilannya saja ya, tidak usah teman kelompoknya. Jadi teman kelompoknya bisa memperhatikan temannya yang bicara dan begitu pun kelompok lain. Kalau di kegiatan 1 apa yang kalian mendapatkan, yang kegiatan 2 apa yang Anda dapatkan? Kegiatan 1 yang saya dapatkan kecamatan, wakil bupati. Perhatikan ya anakku. Itu ya anak bisa perhatikan ke depan. Kelurahan, bupati, sekretariat, wali kota, dinas daerah, lembaga teknis, dan wakil wali kota. Oke, itu tadi jawabannya ya. Tadi kegiatan 1 mengenai apa saja kepala daerah yang berkaitan dengan pemerintah pemerintah kabupaten atau kota dan disertai dengan perangkat daerah. Apakah ada yang mau bertanya atau menanggapi dari hasil presentasi kegiatan 1 dari anak-anakku Saina? Saya, Bu. Ya, anakku Ika. Pak bertanya sama Saina, Ya, itu kata bupati di mana didapat? Kenapa saya tidak dapat? Oke, biar
Jangan saya ketahuan, nggak apa-apa. Anu saja, jelaskan bilang ini saya dapat di sini teman-teman. Di mana? Ini saya dapat di sini teman-teman untuk kata bupati. Oh iya, makasih. Oke. Selanjutnya bisa lagi untuk kegiatan kedua. Apa soalnya? Kegiatan kedua. Apa? Kabupaten atau wali kota adalah pembagian wilayah administratif di bawah Apa jawabannya? provinsi. Kedua. Kepala daerah kabupaten atau kota adalah kalau bupati kabupaten, kalau wali kota kota. Selanjutnya. Kepala daerah kabupaten disebut bupati. Perbaiki cara bicara anunya ya, cara membacanya. Bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dipilih langsung oleh siapa? rakyat melalui pilkada. Ya, betul. Oke, itu Anandaku anu Rehan. Jangan main-main. Perhatikan anakku anu Sena. Jangan ada main-main ya. Ya, Wali selanjutnya. kota dan wakil wali kota dilantik oleh gubernur. Selanjutnya. Masa jabatan bupati dan wali kota maksimal 4 tahun. Maksimal 4 tahun. Oke, selanjutnya yang keberapa lagi? 7. 7. Tuliskan kewenangan pemerintah kabupati atau kota. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian pembangunan. Yang kedua, penyediaan sarana dan prasarana. Yang ketiga, penanganan bidang kesehatan. Yang keempat, penyelenggaraan pendidikan. Yang kelima, pelayanan kependudukan. Pelayanan dasar dan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Oke, selanjutnya yang terakhir, soal terakhir apa ya? Gambar di samping merupakan Nah, itu gambarnya. lambang dari daerah. Gambar mana? Kabupaten Goa. Masa? Iya. Ibu tadi sudah jelaskan ya? Iya. Jadi anak-anakku Sena sudah menjawab LKS beserta temannya. Beri dulu tepuk tangan. Ya. Oke, selanjutnya anakku bisa duduk. Nah, kan tadi sudah melakukan menjelaskan materi. Berarti ini sudah menjelaskan materi materi mengenai apa itu pemerintahan kabupaten atau kota, kepala daerah dan perangkat daerah lainnya, dan bagaimana cara pemilihannya, bagaimana cara pelantikannya, batas waktu untuk masa jabatan untuk pemerintah kabupaten atau kota, dan kewenangan untuk pemerintah kabupaten atau kota. Nah, untuk di sini ada anak-anakku yang bisa simpulkan pada pembelajaran kita pada hari ini. Pemerintahan saya, Bu. Nah, Ibu kasihan ya. Kalau ketika kita mau menjawab, angkat tangan ya. Jangan kayak asal-asal lalu. Jadi kita bisa lihat apakah ada yang sudah paham atau ada yang belum. Oke, siapa? Saya, Bu. Oke, siapa? Saya, Bu. Nah, Saina. Oke. Dapatkan dari pelajaran ini, kalau kabupaten dipimpin langsung oleh bupati dan kota dipimpin langsung oleh wali kota. Masa pimpinannya maksimal 4 tahun. Ya. Dan dipilih oleh rakyat melalui pilkada. Oke. Tepuk tangan dulu buat Saina. Nah, kan dari kata tadi anakku Saina mengatakan bahwasanya
pemerintahan kabupaten itu dipimpin oleh bupati, sedangkan kota dipimpin wali kota. Dan untuk pemilihannya itu dari rakyat melalui pilkada. Adapun masa dari masa penjabatannya itu maksimal 4 tahun. Nah, untuk pemerintah kabupaten atau kota terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah lainnya. Seperti apa kalau kepala daerah? Bupati. Apa? Bupati. Bupati, wali kota, Perangkat daerah lainnya seperti apa? Sekretariat. sekretariat, Apalagi? Apalagi? Sekretariat, apalagi? sekretariat, kelurahan, bupati, sudah dinas daerah, wakil wali kota, lembaga teknis, kelurahan, kecamatan, wakil bupati. Bisa ya? Iya. Nah, ya itu tadi termasuk dari perangkat daerah yang berdasarkan pemerintah kabupaten atau kota. Nah, adapun tadi kewenangan dari pemerintah kabupaten atau kota, salah satunya itu penyediaan sarana dan Prasarana. ya, betul sekali. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan LKS. Kerjakan di buku LKS kalian, buka halaman 15. Di situ ada soal pilihan ganda dan soal esai. Jadi kalian apa yang kalian bisa kerjakan tadi itu berdasarkan materi yang kalian dapatkan. Paham? Oke, selanjutnya pada pertemuan nanti selanjutnya Ibu nanti akan menjelaskan pemerintahan kabupaten atau kota dan provinsi, lebih lebih ke pusatnya lagi. Paham? Oke, maka dari itu sebelum Ibu tutup dalam pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan kesan pesan. Mudah-mudahan apa yang kalian telah pelajari pada hari ini mengenai mengenai pemerintahan kabupaten atau kota, kalian bisa tahu bilang bupati dipimpin oleh siapa, bupati memimpin apa, maksud Ibu, wali kota memimpin apa, dan bagaimana tugasnya, kewenangannya seperti apa, dan segala macam. Jadi kalian sudah paham ya mengenai materi tadi. Pesannya Ibu, kalau pulang nanti hati-hati ya di jalan. Kalau ingin menyeberang, bisa minta tolong yang sama yang lebih tua untuk menyeberang. Dan kalau sampai di rumah jangan lupa beri salam kepada orang tua. Dan sebentar juga untuk pulang nanti pungut sampahnya ya. Iya. Itulah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Anandaku Saina. Oke, Anandaku Saina bisa pimpin doa pulang untuk temannya. Sama juga tadi. Juga untuk penutup. Untuk penyelesaian pembelajaran. selesai Nyari tempat. pembelajaran. Kenapa? Jangan Sandi, jangan begitu. Tidak apa-apa, jangan ketawa temannya. Tidak apa-apa, ayo Mim. Langsung saja yang tadi itu. Penyelesaian, marilah kita menutup pembelajaran kita. Penyelesaian, marilah kita tutupi pembelajaran untuk hari ini. Tidak apa-apa. Untuk sebentar pola terbiasa untuk kalian bicara di depan ya. Ayo coba. Berdoa dimulai. Amin. Ya, hati-hati ya. Silakan duduk kembali. Nah, siapa yang paling tenang duduknya, Ibu akan kasih pulang. Jadi, ingat ya kalau berdoa jangan main-main ya, karena berdoa itu apa yang segala kita minta, mudah-mudahan insya Allah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Jadi, ingat apa tadi pesan Ibu? Pungut sampahnya dulu sebelum pulang. Pungut. Oke, sudah. Oke, baik kalau begitu Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian Andaku.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.